hari ini merupakan sungguh hari yang berbahagia ya, karena khusus Tante dan Melda beserta Bapak Hardi datang berkunjung atau beranjak di sana di tempat kami, dan itu semua oleh kemurahan Tuhan. Dan secara khusus hari ini Bapak Melda berulang tahun ya. Jadi kita mengadakan ucapan syukur di mana penyertaan kasih setia Tuhan selalu ada buat kita senantiasa. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan nanti banyak acara, mungkin adik-adik akan membuat acara khusus ya untuk ulang tahun ya. Karena memang ini hari-hari sukacita yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita akan membuka halaman 55, nomor 55 di buku ungu ini. Nomor 55. Kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami Bapa di surga, ya Roh Kudus yang menyertai kami di segala waktu dan tempat. Hari ini di siang ini kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, yang Tuhan selalu persiapkan, yang Tuhan selalu berkenan kami menghampiri hadirat-Mu untuk memuji nama-Mu, memanggil nama-Mu, bahkan bersekutu dengan Dikau Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kami ini. Maka pada siang hari ini, dalam ibadah syukur kami, sukacita kami, khususnya kami Imelda yang berulang tahun, kiranya hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang Tuhan, lawatan Tuhan terhadap kami, khususnya kepada kami Imelda ini, sehingga kehidupan hari ini memberikan motivasi yang kuat, memberikan semangat hidup, memberikan pengertian yang mendalam bahwa Tuhanlah yang setia memelihara hari-hari hidupnya secara khusus pribadi, berdiri untuk melihat hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini ya Bapa, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, saudara-saudara. Ya. Untuk saya minta saudara-saudara untuk berdiri, ya sama menggerakkan ya. Mungkin Oma ya dari Malang udah duduk lama di mobil ya. Sekarang kita mulai menggerakkan ya dengan sukacita, sebab Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberi sukacita dalam kehidupan kita. Al-Aqsa
saya berikan, termasuk ruang kesaksian ya, mungkin di antara saudara-saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nah, waktu saya berikan untuk saudara-saudara, ini khusus yang berulang tahun nih. Ya, menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan menambahkan satu usia bagi Melda. Ya, itu sungguh luar biasa kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ya, oke. Di sini? Ya, Di sini aja? ya, bisa di situ. Ya, shalom. Shalom. Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian. Ya, sebenarnya ide ini datang ke tempat ini tuh spontanitas. Iya. Jadi ketimbang di rumah di Malang berdua aja sama mama. Ya, ada rame-rame. Ya, berharap tahun ini tuh walaupun kita kehilangan almarhum bapak, tapi bukan berarti kehilangan sukacita gitu kan. Tetap bahwa penjagaan Tuhan itu sudah berlaku untuk bapak gitu kan, dan bapak itu sudah berada di rumah bapak yang jauh-jauh lebih menyenangkan lagi seperti itu. Tapi buat kami yang ditinggalkan itu, bahwa kami tidak juga kehilangan sukacita yang daripada Allah. Makanya kita coba merayakannya di tempat ini. Emang salah satu strategi pikiran saya pasti akan ada yang main musik. Itu emang modus supaya rame gitu kan. Puji Tuhan tergenapi juga gitu kan ya. Saya mengucapkan terima kasih buat keluarga Kak Jeff yang boleh membuat ini terwujud gitu. Keinginan saya berulang tahun bersekutu di sini tuh. Keinginan saya memang ingin menepi untuk berdoa sepanjang tahun 2020 ini itu terlalu banyak hal yang itu juga cepat terjadi gitu kan. Proses yang kemarin itu membuat saya dalam artian harusnya saya menepi dulu bersama Tuhan untuk membangun pemikiran saya yang lebih dalam lagi pada Allah, untuk membuat saya mendengar Tuhan lebih baik lagi, dan untuk membuat saya bisa melihat maunya Tuhan dalam hidup saya itu apa. Terus sekarang di usia yang 40 tahun kemarin, ini 41 ya? 40 tahun kemarin saya nggak terlalu mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ya hidup mengalir apa adanya seperti itu. Setiap ada kejadian apa itu diterima dan ya puji Tuhan disyukuri. Ya tapi juga ada kadang-kadang ada pergolakan batinnya juga seperti itu. Makanya sekarang saya mau belajar di usia 41 tahun itu, saya mengawalinya dengan bersekutu dengan Tuhan, menepi dan mendengar apa kehendak Tuhan. Karena dalam hidup saya mengalami satu kejadian di mana ada suara-suara lain gitu loh. Ada suara-suara lain yang saya dengarkan, dan itu membuat hidup saya itu menjadi lebih bising seperti itu. Dan itu membuat saya akhirnya males berdoa karena suara-suara itu, males kayak seolah-olah ruang privasi saya dengan Allah itu kayak terambil kayak gitu. Tapi buat saya, kenapa saya harus menyerah sama keadaan itu? Hubungan saya dan Tuhan adalah milik saya dan Allah saya. Jadi di usia 41 tahun ini saya ingin benar-benar memulai kembali untuk dekat sama Tuhan, mendengar lebih jelas lagi apa kehendak Tuhan, dan itu membuat saya lebih diam lagi, dan akhirnya saya tahu, oh saya harus lakukan ini dan itu, atau saya tidak perlu melakukan apapun, biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Itu keinginan saya di 41 tahun ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, 1 tahun ini saya benar-benar melihat mama dan bapak itu benar-benar suami istri di masa tua itu yang melihat mama dan bapakku kayak gitu. Jadi kalau
kita mikir buat kadang-kadang yang orang-orang punya pikiran hidup selibat kayak aku yang di 41 tahun kadang-kadang udah mikir menikah enggak ya, kayaknya sih lebih nyaman enggak menikah, atau kayaknya menikah. Tapi kalau ngelihat mama dan bapakku itu di masa tua yang saling menjaga, itulah pengalaman hidup di usia tahun kemarin, melihat mama dan bapak itu hidup bersama sebagai lansia, saling menopang, saling berdoa. Itulah kehidupan rumah tangga lansia yang aku pikir hubungan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi terima kasih ya Mama sudah kasih contoh contoh hidup bagaimana nanti misalnya aku berumah tangga kan itu bisa menemani dengan dinamikanya masing-masing, tapi itu masih indah lah buatku sampai akhir hidup Bapak. Kesaksian yang begitu indah, yang dimana kerinduan Melda pertama untuk bersama dan kami pujian menyambut kesaksian dari saudara kita Melda. Kita membuka halaman 52, Jalan Hidup Orang Benar. Demi
tentunya selalu diperhadapkan dengan hari-hari yang bahagia. Tidak ada hari di dunia ini yang sebenarnya yang harus orang terancam atau merasa khawatir sebenarnya. Karena kalau kita bisa menghitung hari-hari, maka kita akan mengerti bahwa hari-hari yang Tuhan ciptakan adalah hari-hari yang penuh bahagia. Jadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah kami, Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ya Roh Kudus, Engkau setia Allah kami, Allah Tritunggal, di dalam kemahakuasaan-Mu dan di dalam kemuliaan-Mu, bahkan di dalam kemurahan-kemurahan Tuhan yang tiada habis-habisnya ada di tengah kami. Pada siang hari ini, kami datang merendahkan hati kami. Kami datang dengan penuh kerinduan dan haus akan Tuhan, bahwa kami tidak bisa berbuat sesuatu apa-apa di dunia ini tanpa Dikau. Maka kehadiran Tuhanlah sangat penting bagi kami. Tuhan hadir dalam segenap hidup kami, mulai dari mengisi pikiran kami, perasaan kami, jiwa kami, dan roh kami ini, sehingga kami merasa memiliki sebuah kekuatan hidup yang bersumber dari Tuhan, yang adalah Tuhan sumber hidup itu. Tuhan yang memberikan hidup kami ini mempunyai arti, memiliki nilai kehidupan di dalamnya. Maka dengan firman-Mu yang akan kami dengar, itu akan menjadi pemicu akan sumber-sumber kekuatan yang kami rindukan itu. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap bekerja di tengah hidup kami, menjamah kami, khususnya menjamah kami Melda ini, yang hari-hari ini dia memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Hari-hari ini dia membutuhkan suatu suasana kesendirian dengan Tuhan, di mana Tuhan mau berbicara di dalam pribadinya, khusus di hari ulang tahunnya di hari ini. Tuhan berbicara secara pribadi, berfirmanlah ya Tuhan, karena firman telah ada di sekitar kami. Maka kami akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang setia, Allah yang penuh kasih, penuh rahmat yang tiada habis-habisnya sepanjang hidup kita di dunia ini. Maka mari kita akan melihat dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12 untuk kita mau melihat kehendak Tuhan terhadap hidup kita sebagai umatnya di muka bumi ini. Firman Tuhan bunyinya demikian, saya akan bacakan ayat 10 mulai. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12 mulai lagi, sambung. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, demikian dua ayat ini dulu kita baca, tapi nanti kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan terhadap kita, sehingga kita bisa melihat atau terlepas dari hari-hari kesukaran. Ya, firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ini ditulis oleh hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa, dia mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan. Dia pernah berhadapan wajah dengan Allah di Gunung Sinai ketika dia menerima Taurat Tuhan, dan Tuhan mempercayakan Taurat itu untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan di situ dia dapat mendengar suara Tuhan langsung, dan dia dapat melihat wajah Tuhan yang bagaikan kilat. Ketika Musa menuliskan catatannya dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan bahwa dia melihat Allah bagaikan kilat yang menyambar. Tidak ada seorang pun yang bisa atau diizinkan Tuhan melihat wajah Tuhan selain Musa. Dan sepanjang sejarah hidup orang Israel,
baik para nabi maupun sampai kepada Yohanes Pembaptis sekalipun nabi terakhir, tidak pernah diizinkan Tuhan untuk melihat wajah Tuhan. Hanya Musa dari sepanjang rentetan orang-orang kudus di muka bumi atau sepanjang yang ada ditampilkan dalam Alkitab, hanya Musa yang diizinkan melihat wajah Tuhan. Nah, dalam konteks ini kita mulai dalam Mazmur pasal 90 ini, justru Musa berkata begini, ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, lalu dikatakan, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Nah, ini Musa berkata demikian di dalam ungkapan mazmurnya, kenyataan hidup manusia di bumi. Bahwa rahasia kehidupan manusia itu sudah dimengerti oleh Musa, bahwa usia itu menjadi suatu batasan bagi hidup manusia di bumi. Dikatakan 70 tahun, dan jika kuat 80. Nah, kalau hitung angka ini, maka semua orang akan mengerti 70 dan 80 adalah angka yang selalu katakan orang akan mencapai titik garis finish. Itulah batas hari-hari manusia dengan hitungan usia 70 atau 80. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang Musa sampaikan ini. Sesungguhnya ini menyangkut suatu keadaan manusia setelah periode Musa, karena Musa sendiri berumur 120 tahun. Musa meninggal ketika dia naik ke Gunung Horeb sebelum dia menyeberang tanah Kanaan. Di sana dia berumur 120 tahun. Berarti dia mempunyai bonus 40 tahun. Nah, apa yang Musa sampaikan ini bukan berarti sesuatu penyimpangan angka. Bukan berarti dia berkata dia 120 lalu dia berkata manusia rata-rata 80. Ini bukan penyimpangan, tetapi ini Musa berbicara tentang masa-masa manusia ke depan, di mana mengalami penurunan kualitas kehidupan manusia. Jadi kalau kita mau melihat apa yang Musa katakan 80 tahun, maka kita manusia zaman modern ini membaca Alkitab, kita harus mempelajari apakah angka ini adalah angka yang mutlak. Kita mau melihat ini dari sisi bahwa nubuatan atau masa ke depan. Artinya juga Musa tidak mengajarkan bahwa manusia akan mencapai 100 tahun. Jadi 80 tahun ini adalah angka-angka yang produktif. Jadi artinya semua orang tidak akan bisa rata-rata manusia akan mencapai 80, yang umur lebih dari 80 itu ada atau orang-orang spesial. Orang-orang yang yang memang di dalam masa-masa hidupnya dia akan mengalami banyak-banyak penderitaan. Ini kita mau lihat ya, apa yang dimaksudkan diungkapkan sini, kesukaran dan penderitaan. Nah, angka 70-80 itu angka-angka di mana kesukaran dan penderitaan itu sudah mulai ada tanda-tanda. Artinya manusia itu ketika dia bertambah tua, dia punya kelemahan muncul semakin banyak. Dia sudah tidak bisa mendengar, mungkin dia punya kondisi tubuh ini mulai agak kurang lincah atau kurang bisa berjalan seperti orang normal, harus ada topangan, harus ada hal-hal yang lain. Ini sebenarnya Musa berbicara soal-soal seperti itu. Jadi memang kita manusia ini harus memahami usia kita sendiri berdasarkan Alkitab. Tapi kalau orang tidak mengerti Alkitab, saya punya nenek artinya adik nenek bapak saya punya orang tua punya adik. Saya baru pulang kemarin di kampung saya, itu suami istri masih hidup. Mereka ini sudah umur 104 tahun. Dan mereka sudah tidak bisa mendengar. Dan mereka itu sudah tidak bisa makan seperti orang layaknya sempurna makan. Mereka makan sakit gempal gini, maka sudah sampai 1 hari.
Dan seringkali mereka dibawa oleh anaknya itu ke rumah sakit Okname. Okname rumah sakit 2 hari, keluar lagi, pulang lagi. 2 minggu lagi masuk lagi. Jadi ini artinya memang sudah terbahan kesukaran. Itu dari sisi usia. Dari sisi kondisi manusia tubuh ini kita harus pahami. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh memikirkan bahwa kalau umur tua lalu dia kepingin kembali muda lagi, atau umur tua di mana dia bilang di sana saya harus punya energi sama seperti anak muda. Ini tidak boleh dipaksakan, karena ini kalau kita memaksakan kita bisa melanggar ketetapan Tuhan. Ini harus dipahami. Walaupun sekarang mungkin ada orang munculnya begini, menciptakan herbal, menciptakan makanan-makanan tambahan, suplemen, ya, untuk menambah energi orang tua. Saya mendengar ada orang-orang seperti itu bisa mencapai umur katakanlah 80 lebih masih kuat seperti anak muda. Tetapi itu kasihan, itu buatan, energi buatan, dan dia harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan itu. Bayangkan, jadi orang-orang itu hanya spesial, beberapa orang saja di muka bumi ini yang bisa memenuhi target hidup seperti itu. Nah, ini kita berbicara soal manusia secara umum. Tapi firman Tuhan mau berbicara tentang bagaimana kesukaran itu sendiri dan penderitaan. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia modern saat ini, kita berhadapan dengan kesukaran. Kesukaran itu bukan saja menyangkut tubuh, tapi kesukaran itu menyangkut kondisi alam yang semakin sukar. Alam lingkungan ini semakin berkurang dia punya kapasitas sumber-sumber daya, sehingga manusia di dalamnya pun tidak semua orang mendapatkan bersama-sama sumber daya. Akhirnya terjadi seperti apa yang disebut krisis. Sebagian orang tidak dapat, sebagian orang dapat. Nah, jadi ini adalah sisi-sisi yang di luar manusia, itu alam. Nah, lalu kemudian kita mau lihat, dikatakan soal waktunya itu berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya bahasa ini bahwa memang kematian manusia itu mendadak-dadak. Jadi kadang-kala orang berpikir, saya baru ketemu dia kemarin, baru segar, baru ngomong-ngomong, kok besoknya dia meninggal. Saya punya teman pendeta ini 3 sudah meninggal. Semua itu saya baru WA kemarin dengan dia, baru 1 minggu, besoknya keluar di WA telah dipanggil Tuhan, satu di Jakarta, sampai jemaatnya semua itu menangis kaget-kaget, terhanga-hanga sampai nangis, itu artinya tidak sadar, kok baru 1 minggu kemarin sehat, minggu kemudian meninggal. Itu di Jakarta. Yang satu di Ambon lagi, dia baru, temannya dari Singapura, baru ketemu dengan dia, mereka santai-santai, diajak ke Singapura. Dia pulang sampai di Ambon, ini kebetulan di Ambon, tahu dia kena darah tinggi. Karena hari itu dan hari itu juga meninggal. Tidak ada sebuah proses kesembuhan. Nah, ini pendeta. Itu sudah 2. Saya punya teman lagi, termasuk masih adik istri saya di Ambon lagi. Sama, kami baru WA juga. Bilang, bagaimana kabarmu? Saya jawab, ya puji Tuhan baik-baik. 2 minggu kemudian juga sama, meninggal. Dan semua masih muda, masih umur sekitar ada yang sudah 60, ada yang baru 57. Nah, artinya 60 itu belum sampai target 70. Nah, artinya bahwa peristiwa lenyap itu terburu-buru, bisa saja di bawah 70. Jadi bahasa dikatakan di sini, dikatakan tadi, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa berkata bahwa keberadaan manusia di masa akan datang seperti itu. Jadi ini sebuah nubuatan.
keadaan manusia di akhir zaman itu, semua manusia tidak akan mencapai 70 atau 80. Kalau mereka sampai 80 itu ada sebuah peristiwa khusus, dan itu juga dikatakan ada orang-orang yang apa namanya mengeluhnya itu, ya kadang-kadang dia bilang ya dia punya lutut lah, dia punya apa tulang-tulang ini kayak banyak anunya cepet-cepet. Nah ini itu kesukaran penderitaan. Nah jadi jangan kita berharap bahwa kita ini ada makanan kesehatan, rajin olahraga, lalu kita itu pasti tetap sehat. Cuma teman saya pendeta ini semuanya sehat-sehat. Semua ini waktu saya lihat di foto, gagah semua. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ini akan meninggal di beberapa minggu kemudian. Nah, jadi di sini maksudnya firman Tuhan ini berbicara soal kematian bukan dari sisi sebuah bencana, bukan dari sisi sebuah hukuman, tapi sisi daripada bahwa Tuhan menentukan kematian juga itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan berhak memanggil seseorang kembali ke hadiratnya, ke rumahnya, itu dalam sepengetahuan Tuhan. Jadi memang kita tidak bisa mereka-reka, pasti saya mencapai umur sekian, saya pasti sekian kalau saya rajin berolahraga, saya semakin apapun. Jadi kondisi kita sebenarnya kita menerima apa sih Tuhan kehendaki. Tuhan memanggil kita mudah harus sebenarnya memahami bersukacita di dalamnya. Karena itu bukan sebuah kondisi yang mencekam atau mencelakakan kita. Kematian itu bukan sebuah kecelakaan. Kematian itu bukan sebuah penghukuman, sebuah keadaan alamiah yang Tuhan panggil dengan penuh damai sejahtera. Nah, jadi memang di sini kita harus memang paham artinya hidup di dunia ini dalam perjalanannya. Jadi memang kita betul-betul harus tahu firman, harus tahu kehendak Tuhan. Kita jangan terpengaruh oleh cara berpikir dunia bahwa kalau umur panjang dan katakanlah sukses itu sudah menjadi inti kehidupan. Belum. Itu inti kehidupan kita ialah kita harus berkenan kepada Tuhan. Sebab banyak orang itu menjadi bingung ketika ada orang lain yang memang tidak disangka meninggal terus meninggal seperti Glenn masih umur muda sudah meninggal, seperti Didi Kempot, mereka masih muda semua. Artinya bahwa orang itu semua banyak dikagetkan dengan peristiwa itu. Jadi kalau kita ini selalu berhimpun bahwa kita ini membawa Tuhan selalu dalam hidup kita. Hari ini Tuhan ada dengan kita. Hari besok lagi sampai kita genap 1 tahun, Tuhan harus dengan kita. Itu sudah harus kunci mati, harga mati, tidak bisa tidak. Kalau kita tidak memakai metode ini, kita menjadi orang kagetan. Orang kaget. Kenapa? Kenapa harus dia yang dipanggil duluan? Padahal saya masih rindu dia, Pak. Saya masih cinta, saya masih kangen, saya masih mengharapkan dia melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Nah, jadi ini kita beriman, kita harus hidup selaras dengan iman kita. Iman itu membawa kita dalam keadaan ketenangan dan damai. Iman tidak pernah membuat kita itu orang menjadi bimbang atau orang menjadi khawatir. Jadi fungsi iman itu selalu membuat kita itu stabil dalam keberadaan yang aman. Jadi kalau orang sebentar-sebentar dia pingsan atau dia nangis, sudah masuk rumah sakit, sebentar lagi sembuh, keluar masuk, ini ada tanda-tanda tidak stabil. Jadi ini harus ada dalam proses bagaimana Tuhan harus benar-benar nyata dalam hidup orang tersebut. Jadi kita di dalam mengenal Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang maya atau sesuatu yang tidak pernah bisa kelihatan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita itu di dalam hari-hari hidup kita. Setiap kita hari hidup ini itu situ Tuhan hadir. Dan bagaimana Tuhan hadir di dalam seperti yang kita bayangkan, itulah damai dan keadaan
di dalam diri kita. Nah, jadi memang jangan kita menafsirkan kehadiran Tuhan. Kenapa di sana ada bencana? Tuhan tidak hadir. Kenapa di sini ada penyakit? Tuhan tidak hadir. Bukan seperti itu caranya kita melihat, mengatakan bahwa Tuhan itu hadir atau tidak. Tuhan hadir itu justru dalam diri kita, bukan di dalam kondisi alam yang murat-marit yang keadaannya tanpa menentu. Kadang-kadang orang bilang, aduh, saya tidak bisa hidup melihat kondisi alam seperti ini. Ini yang dikatakan orang yang tidak mengerti tentang kehadiran Tuhan. Nah, jadi kita harus memang betul-betul mengambil sebuah gaya hidup bahwa kita hidup hari ini karena kita bersama Tuhan, Tuhan bersama saya. Itu yang harus kita pakai model gaya hidup. Nah, dan ini kalau kita sudah dapat yang sisi yang pertama. Sekarang sisi yang kedua, dikatakan ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat yang kedua, ayat 12 ini, di mana Musa memohon kepada Tuhan. Kalau memang ya Tuhan, umur kami atau umur manusia sebatas itu, maka ajarlah kami ya Tuhan di dalam menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Nah, jadi hati yang bijaksana ini, itu ialah hati yang mengerti setiap hari hidup kita. Hari ini kita jalani apa, besok apa, dan seterusnya. Kalau hari kemarin tentunya kita sudah tidak bisa lagi menghitungnya, karena hari kemarin sudah berlalu. Namun kita bisa meninjau sejenak bahwa di sana pernah pernah terjadi sesuatu seperti ini. Hari ini saya tidak mau yang negatif, saya mau positif. Yang besok lagi saya mau lagi Tuhan buat lebih yang indah lagi. Besok lagi yang lebih cemerlang lagi. Itu kita menghitung hari. Kita tidak boleh mengikut arus. Dunia sedang krisis, jadi aku melok krisis. Nggak boleh. Kita harus bisa berkata kepada Tuhan, saya mau besok cemerlang. Ya Tuhan, karuniakan saya akan sesuatu yang berguna supaya besok saya cemerlang. Sekalipun saya tahu besok itu atau hari-hari ini masih krisis. Nah, jadi kita ini memang memperjuangkan hidup ini dengan doa di hadapan Tuhan. Jadi kita menjadi manusia yang produktif, manusia yang inisiatif. Tuhan tidak mengaruniakan dari surga akan sesuatu yang berguna kalau kita tidak berdoa. Tidak akan mungkin langsung secara otomatis akan terjadi sesuatu mujizat kalau kita tidak berjuang dan berdoa. Banyak peristiwa mujizat di dalam kitab Injil, di situ karena hasil perjuangan orang-orang yang membutuhkan mujizat. Mereka datang mengejar Yesus dari berbagai kota yang jauh supaya mereka mendapatkan mujizat. Mujizat tidak akan datang langsung ke rumahnya kalau tidak ada yang mencari Yesus. Jadi di sini letaknya kita mendapatkan bijaksana itu sebuah mujizat sebenarnya. Yang diarahkan oleh Musa bahwa bijaksana itu sebenarnya itu akan menghasilkan sebuah mujizat. Nah, jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya di bumi ini, kita jangan mengandalkan suatu kesempatan alam yang silih berganti. Kalau tidak krisis saya pasti akan bisa berhasil. Kalau krisis, saya juga lemah. Nah, jadi maksudnya begini, bahwa kita yang mempunyai iman, kita yang percaya kepada Tuhan, kita itu yang berinisiatif datang selalu kepada Tuhan, selalu berbicara, Bapa, berikan saya kemampuan untuk hidup di hari ini. Karena saya tahu kalau ada Tuhan dalam hidup saya, maka saya diberkati. Nah, berkat itulah akan mengisi hidup ini. Bayangkan, kalau berkat Tuhan mengisi hidup ini, di dunia ini sedang krisis, apa yang terjadi? Hanya mujizat. Jadi kalau mujizat terjadi, maka di situ terjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan inilah masa-masa yang disebut bijaksana. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada umat manusia bahwa dialah sumber penolong. Maka kalau kita sadar bahwa model gaya hidup kita, model yang memang mencari
hikmat bijaksana yang di dalamnya ada mujizat, maka kita akan betul-betul teguh berdiri di dunia ini sampai pada masa Tuhan memanggil kita. Memang soal panjang umur itu relatif. Walaupun firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan karena usianya diperpanjang. Ini salah satu berkat Tuhan, memang usia diperpanjang. Namun ada bagian Alkitab memang juga berkata ada masa usia itu terburu-buru. Jadi memang kita harus melihat berkat Tuhan itu harus bukan dari sisi umur, tapi dari sisi kualitas hidup. Kualitas hidup kita ini ialah bagaimana kita itu selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada kita melihat lingkungan kita, dunia ini atau dimana kita tinggal itu terjadi sesuatu yang kurang nyaman, kita tanggung jawab, umat kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa supaya negeri ini aman, atau negeri ini tidak ada penyakit, atau negeri ini harus pulih ekonomi. Itu tanggung jawab iman kita, orang yang mengenal Tuhan. Jadi posisi berdoa kita bagaimana? Bapa, nyatakan berkat-Mu kepada bangsaku, kepada keluargaku, kepada saudara-saudaraku, kepada umat-Mu. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, penuh kesukaran, doa. Dan doa ini itu akan menjadi sebuah bom waktu. Dia akan suatu waktu meledak dan betul-betul terjadi mujizat. Ini harus kita memang betul-betul mempelajari bahwa hidup peranan iman di dunia ini sangat besar. Sebenarnya kita harus tahu bahwa iman itu seperti sesuatu kekuatan dinamik yang akan meledakkan sesuatu yang keras seperti batu. Kalau gunung batu mau diledakkan itu pakai dinamit. Sekeras apapun, sesukarnya apapun batu kalau dipasang dinamit pecah. Jadi iman itu seperti dinamit. Jadi sekalipun dunia ini sukar, kalau kita berdoa dengan iman, hari ini berdoa, besok berdoa, besok lagi berdoa, itu kita sedang merancang sebuah dinamik untuk meledakkan, menghancurkan kesukaran. Nah, jadi iman itulah yang akan membuat kita ikut menang, menjadi pemenang dalam hidup ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat, dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana, hati yang beriman. Bahasa Perjanjian Baru, hati yang beriman. Bahasa Perjanjian Lama memang begitu, hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang beriman. Tidak ada orang yang bijaksana tanpa iman. Dan itu hubungannya, itu sinonimnya. Dan era Perjanjian Lama selalu memakai kata-kata bijaksana. Tetapi ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, kita menemukan kata-kata iman. Kita cari kata bijaksana sedikit sekali dalam Perjanjian Baru. Hanya kata-kata iman. Engkau yang berkenan, engkau disebut orang benar karena engkau memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini bijaksana iman inilah yang akan menjadikan kita itu orang yang dikatakan bisa menghitung hari-hari ini. Hari ini saya mau menjadikan hari ini sesuatu yang berguna. Seperti apa? Seperti apa? Itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Dari kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini seperti ini Tuhan. Aku mau hari besok, apalagi seterusnya. Jadi di sinilah tidak ada waktu kosong dalam pikiran kita dengan Tuhan. Selalu ada hari-hari dengan Tuhan. Jadi memang kita sesibuk apapun berhubungan dengan Tuhan, tidaklah sesukar kita berhubungan dengan pejabat. Kalau kita mau berkunjung ke pejabat harus ada protokolnya, dan ketemunya tidak selama yang kita butuhkan, dibatasi. Keperluanmu apa? 15 menit cukup, selesai. Ketemu dengan Tuhan. Tidak perlu ada protokol yang begitu rumit dan tidak dibatasi dengan waktu. Semaunya kamu butuh dengan Tuhan berapa lama? Kamu sudah puas dengan Tuhan 15 menit? Selesai. Belum puas setengah jam? Selesai. Belum puas tambah lagi.
Artinya di dalam kita mengungkapkan diri kita ini kepada Tuhan itu seperlunya kita punya waktu yang kita inginkan. Itulah berdoa. Nah, di sinilah berdoa dalam konsep Kristen adalah bersekutu dengan Allah. Bukan ritual bahwa harus kata pertama, kata kedua, tidak. Bersekutu dengan Allah ialah kita mengungkapkan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi yang kita harus pegang simpan dalam diri kita. Semua harus terungkap. Tuhan, ini aku bawa doaku, maka aku membutuhkan Engkau untuk memulihkan aku. Aku sedang membutuhkan ini Tuhan. Aku masih lemah di sini Tuhan. Aku masih belum tahu apa keputusan aku terhadap suatu masalah ini. Semua itu jangan dipendam. Karena prinsip daripada doa dalam konsep Kristen, orang yang berdoa adalah orang yang berbicara dengan Allah berdasarkan hubungan pribadi menurut kebutuhan. Jadi berdoa janganlah memakai bahasa yang tidak bahasa-bahasa yang terlalu muluk-muluk atau bahasa-bahasa yang dipoles. Jangan. Berdoa kepada Tuhan bahasa dirimu sendiri, bahasa kita sendiri. Tuhan, bahwa aku ini kok seringkali pelupa. Kenapa saya pernah menjadi orang sedikit pelupa. Tuhan, saya tidak mau menjadi orang pelupa. Berikan aku kemampuan lagi. Bisa. Saya pernah sebentar-sebentar lupa. Aduh, saya di mana lagi itu? Saya mau ngomong apa lagi? Pernah, tapi setelah berdoa lagi, Tuhan izinkan aku. Saya bahasa-bahasa, saya ketemu dengan Tuhan muka dengan muka begini saja. Bapak, aku ini membutuhkan kondisi kesehatan seperti ini, aku masih membutuhkan. Saya masih umur segini, kenapa saya harus lemah di bidang daya ingat? Berikan kembali. Mungkin ada yang lain. Semua tidak ada yang tidak bisa didoakan. Jadi berdoa bagi konsep Kristen adalah segala sesuatu yang kita punya atau kita ada di dunia ini, kita harus ungkapkan kepada Tuhan. Itulah orang bijaksana. Firman Tuhan selalu mengajarkan, Yesus berkata, orang bijaksana adalah orang yang selalu waspada terhadap zaman. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dekat dengan 5 orang bijaksana, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana itu dia selalu memperhatikan waktu. Oh, ini waktunya Tuhan datang. Oh, ini belum. Ini waktunya saya harus mempersiapkan diri. Jadi dia tahu. Jadi itulah orang bijaksana. Maka daripada itu, di dalam hidup kita dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin dijadikan Tuhan orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang menjadi orang yang malas, orang yang pesimis, orang yang takut, orang yang tidak mau maju. Tidak ada. Orang yang bijaksana, orang yang selalu mau maju, dia mau bertumbuh, dia mau selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu sebenarnya inti daripada orang bijaksana. Dan dia mau dekat dengan Bapa, dengan Tuhan, tidak mau jauh-jauh. Itu orang bijaksana. Nah, jadi di sini dengan hari ini kita semakin memperdalam pribadi kita, pengenalan dengan Tuhan dengan situasi. Sebab Tuhan itu tidak di surga semata-mata memerintah dan memandang dari surga terhadap setiap perilaku hidup manusia di bumi. Tuhan hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus itu hadir di setiap orang di segala tempat. Maksudnya kepada orang-orang percaya. Dan Roh Kudus juga selalu berbicara kepada semua orang di berbagai belahan bumi ini tentang kebenaran, tentang bahwa kamu akan menghadapi hari-hari yang Tuhan telah tentukan. Nah, inilah yang kita melihat bahwa Roh Kudus itu hadir dengan pribadi ilahi yang selalu masuk menyentuh nurani manusia.
Jadi Roh Kudus tidak pernah bekerja lagi dalam bentuk seperti mengumpulkan massa lalu di situ dia berbicara. Tidak. Kita di rumah dia datang, kita di gereja dia ada, kita di kamar dia datang berbicara kepada kita. Jadi di sini kondisi hidup dengan Tuhan itu, dalam ketika kita memanggil Tuhan, di situ Roh Kudus yang mengambil peranan. Roh Kudus itu yang mengajar dan menambahkan kepada kita pengetahuan. Jadi kita tidak terlalu mengikuti suatu formalitas bahwa Roh Kudus hadir. Wah, tunggu hari ibadah baru aku bisa hadir. Tunggu hari Sabat baru saya bisa hadir di tengah manusia. Itu tidak seperti itu lagi. Kalau model seperti itu, satu hari saja Roh Kudus ada di bumi ini. Terlalu miskin kemuliaan Tuhan kalau seperti itu. Jadi kemuliaan Tuhan itu memenuhi bumi, hari, detik, menit, jam, sampai minggu, bulan, tahun, selalu Roh Kudus hadir. Ini kita mau mempelajari tentang Tuhan. Jadi Tuhan hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Nah, itulah sebabnya kita hari ini berbahagia. Adik kita, adik saya Melda berulang tahun, bahwa ini menghantar Melda khusus untuk menghitung hari-hari ini, bahwa di dalam pribadi Melda berhak menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada Melda, ya, mengatur. Setiap orang harus bijaksana mengaturnya. Bagaimana ya Tuhan, saya ini dengan Dikau Tuhan. Saya dalam pergumulan saya menantikan campur tangan Tuhan. Kesukaran-kesukaran kita hadapi, misalkan pekerjaan, misalkan juga ada hal-hal mengatur privasi kita. Ada banyak orang tidak mau mengungkapkan, memang harus di dalam doa hanya dengan Tuhan. Memang seperti banyak orang menggumulkan teman hidup, ya itu di situ privasinya dia dengan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Nah, jadi di sini kita mau mempelajari dunia iman, dunia kehidupan. Jadi iman dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh memisahkan kehidupan dari iman. Tidak akan terjadi sesuatu kehidupan dalam manusia kalau iman itu sendiri berdiri sendiri, tidak mengambil alih setiap aktivitas kehidupan. Harus ada iman. Jadi kita membangun hidup kita, hidup di atas dasar iman. Jadi itu kata firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam kitab Roma memang dikatakan demikian. Roma pasalnya yang ketiga, Roma pasal 3 dikatakan di sini ayatnya yang ke 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu ayat selanjutnya. Jadi kita di sini melihat bahwa iman selalu menjadi dasar-dasar kehidupan kita. Jadi kita akan masuk ke dalam dunia hidup kita ini adalah, kita boleh katakan ini dunia iman, bukan dunia sekedar ilmu pengetahuan. Jadi dunia iman ini harus dunia nyata, bukan dunia sambian atau apa istilahnya sambil lalu. Barang sekunder iman itu, barang primer ini adalah ilmu pengetahuan dan segala kekayaan. Jangan. Iman adalah hal primer
yang utama untuk hidup kita. Jadi ini kita akan masuk ke dalam masa-masa waktu kita. Kita harus benar-benar menjadi orang bijaksana supaya kita berbahagia, kita diberkati Tuhan, kita memasuki hidup ini dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan memang perlu kita ada respon selalu apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, tentang pribadi Tuhan, nama Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, manusia, umat manusia Tuhan, selalu mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, bentuklah aku sesuai dengan firman-Mu, dan tidak ada tempat lain saya dapat mendapatkan sesuatu yang berharga kecuali dalam firman-Mu. Nah, itulah sebuah respon kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat ini, mungkin ada yang memang perlu disampaikan dalam doa ini oleh adik Nelda. Ada yang perlu memang secara umum saja yang mau didoakan. Ya, tolong doakan pertama keluarga ya. Mama dalam masa lansia itu jadi perhatian kita semua. Itu tadi 70 tahun depan harusnya mama kalau menurut akta kelahiran tahun ini udah 70. Kalau menurut yang sebenarnya tahun ini 70, tapi akta kelahiran 69. Tapi masa lansia itu sudah terjadi lah. Kesini tuh dalam beberapa hari yang lalu, tolong doakan mama punya keluhan kesehatan kayak gitu kan ya. Pusing-pusing segala macam, asam urat lah seperti itu. Itu dan kelanjutan keluarga kami, karena masing-masing kepala ini punya rencana masing-masing. Satu mau melanjutkan hidup yang di Makassar, satu yang melanjutkan hidup di sana, saya di Bandung, mama punya keinginan juga pulang kampung. Nah, itu yang jadi pemikiran bersama, bagaimana ya ini nanti ke depannya keluarga kami itu apakah akan terpisah-pisah atau bagaimana, itu sebetulnya jadi pemikiran. Kemudian doakan juga secara khusus keluarga kami. Saya sih mengucap syukur kelahiran, masih belum jelas nama anak dari Kak Jeffrey yang ketiga gitu kan ya. Masih penuh dengan penyusunan nama, itulah versinya mama mau apa, versinya mungkin neneknya di sana atau versinya Mas Jibri sendiri. Itu usulkan nama Esther, tapi mereka tolak ya. Iya. Ya itulah, itu doakan itu, bersyukur anak dan ibu dalam keadaan baik dan sehat. Ya kita bersyukur untuk itu. 3, doakan secara pribadi saya terkait pekerjaan saya. Saya punya pergumulan secara khusus, mungkin nggak akan bisa aku ceritakan langsung di sini, mungkin butuh waktu bersama. Cuman dalam hal ini saya tuh tolong didoakan supaya di masa-masa saya dicobai, jadi saya mau punya pencobaan secara khusus gitu. Di masa-masa saya dicobai ini saya bisa bertahan dalam iman, karena masa-masa saya dicoba itu, kalau bukan karena kasih karunia, saya udah kehilangan gambar Allah dalam hidup saya. Karena pencobaan saya itu membuat seolah membuat saya itu jadi orang yang tak berharga. Itu secara pribadi terjadi dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu kasih tolong saya itu bahwa kamu itu ciptaan Allah yang berharga. Itu jadi gambar diri saya dengan hikmat Allah itu tetap terjaga, dan itu membuat saya akhirnya, ya puji Tuhan, di masa pergumulan pribadi saya bisa yang menjalankan pekerjaan saya dengan baik, saya bisa tertawa dan bersuka cita seperti itu. Dan yang terpenting adalah saya tetap bisa
merasakan bahwa Tuhan itu dekat walaupun nggak kelihatan tapi terasa keberadaannya kayak gitu. Itu berdoa untuk masa pergumulan itu yang tentang bagaimana saya punya gambar diri bisa tetap terjaga. Nah itu secara khusus, sehingga kalau pergumulan ini selesai, aku pikir aspek-aspek lain dalam hidupku pun akan tertolong kayak gitu. Pekerjaan menjadi lebih baik, ya plus kepercayaan diri bisa meningkat seperti itu. Tapi ya itulah, saya jadi bisa mengerti arti kata dalam seperti yang Paulus katakan di suratnya itu, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Itu benar-benar bisa terjadi dalam hidup saya. Itu saja buat saya. Mama mungkin secara khusus mau menyampaikan? Cukup sudah. Cukup ya. Ya, apa yang sudah disampaikan memang sudah jelas, sehingga memang itu kebutuhan utama. Mari kita masuk dalam doa kita di siang ini. Bapa di surga, kami datang dan bersyukur lagi di siang ini. Waktu ini indah, Engkau sediakan damai sejahtera kasih-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam pribadi kami. Sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami dengar dan kami mengerti, Engkau meteraikan dan Engkau limpahkan hikmat dan kasih-Mu dalam diri kami. Diri kamilah yang membutuhkan Roh-Mu untuk memahami kehendak Tuhan. Maka biarlah firman-Mu yang telah kami dengar disampaikan hari ini, hari momen yang bahagia ini, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi kami, individu lepas individu yang kami hadir pada saat ini, supaya itu menjadi peneguhan dalam kami. Karena Tuhan memberikan kepada setiap orang yang meminta, apa yang diminta diberikan oleh-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu. Kalau firman-Mu berkata umur manusia 70 atau 80, di dalamnya ada kesukaran dan penderitaan, dan masih ada buru-buru waktu tentang kehidupan manusia ini. Bahwa di situ terlihat bahwa memang manusia harus memahami kehendak Tuhan tentang hidup ini. Tiada seorang pun bisa melampaui kehendak-Mu, karena akan terjadi sesuatu kebingungan, sesuatu ketiadaan damai di dalam hidupnya. Firman-Mu yang menetapkan sehingga jalan dari hidup manusia tetap stabil di dalam hidup ini, tidak tergoyahkan, tidak bimbang, tidak takut, tidak gelisah. Maka hari-hari hidup kami biarlah menjadi orang-orang yang bijaksana. Hari lepas hari kami harus tahu apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami minta kepada Bapa. Apa yang kami jalani, apa yang kami hadapi, di situ pun kami patut meminta, memohon akan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kalau kami sudah menjadi orang bijaksana, maka kami akan melihat hari kami ini, hari yang begitu indah terang. Tidak ada lagi suatu penyesatan yang terjadi di dalam hidup kami di dunia ini. Kami tidak perlu lagi terbawa arus ombak-ambing dunia yang selalu berubah dalam keadaannya. Dunia ini hanya berisi pengetahuan, tidak ada iman di dalamnya. Firman-Lah ada unsur iman bagi kami. Kami mendekat kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan di tengah dunia ini, supaya kami memiliki hikmat dan iman. Berkatilah kami umat-Mu di siang hari ini dalam ibadah kami, dalam ucapan syukur kami. Berdoa memberkati setiap umat-Mu ini. Berkati Mama Puri Padang, adik Melda, berkati seorang Bapak Pak Hardi di dalam hidupnya dan keluarganya. Berkati istri hamba-Mu dan anak-anak-Mu Gea, Epi, Yusti hari ini. Berkati hamba-Mu pula yang sudah menyampaikan firman-Mu. Itulah kerinduan kami, bahwa hari-hari hidup kami diisi dengan berkat Tuhan, diisi dengan kasih Tuhan yang ajaib ini, supaya terjadi mujizat dalam hidup kami. Kami tidak hidup berdasarkan aliran-aliran dunia yang terjadi, di mana dunia mengalir selalu, tidak pernah
memperlihatkan keadaannya yang baik. Selalu terjadi ada masalah-masalah, tetapi kami datang kepada Tuhan. Kami sudah mempunyai gaya hidup, pengetahuan, pengenalan kami akan Tuhan, bahwa iman kamilah yang harus berinisiatif untuk terjadinya perubahan di dunia ini, di mana kuasa mujizat Tuhan harus terjadi di dalam hari hidup kami, supaya merubahkan, menghancurkan apa-apa yang tidak berguna, apa-apa yang keras, apa-apa yang menghambat perkembangan hidup manusia. Krisis-krisis yang terjadi itu adalah karena berbagai-bagai kuasa-kuasa kegelapan dan kebodohan manusia, sehingga terjadi krisis. Ini sebuah batu yang menghambat pertumbuhan kehidupan. Maka dengan kuasa iman dalam Roh Kudus menghancurkan ini batu-batu yang keras ini, yang diciptakan oleh kuasa kegelapan setan di dalam menghambat kehidupan manusia. Maka kami bersyukur Tuhan, firman-Mu ini akan menghantar kami memasuki hari hidup kami. Maka dalam hal hari indah ini, hamba berdoa untuk adikku ini Melda di dalam hari ulang tahunnya. Sungguh dia telah melakukan apa yang baik dan berguna bagi dirinya, di mana dia datang menghampiri Tuhan, membawa segenap hidupnya, pribadinya, keadaan hidupnya, bahkan masa depan, kerinduannya, bahannya di hadapan Tuhan saja dia tahu bahwa itu akan terwujud. Dia telah mengerti jalan kebenaran ini. Dia telah mengambil keputusan yang benar, bahwa datang kepada Tuhan adalah cara yang tepat dan benar untuk memasuki hari hidupnya yang berbahagia di hari depan, memasuki hari-hari yang penuh kesuksesan itu. Maka ya Tuhan, biarlah dengan ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan ya, kita bisa berkumpul bersama di siang hari ini, sore lah ya, sore. Kita bisa berkumpul bersama menikmati berkat Tuhan. Tadi kita sudah menikmati berkat secara rohani, kita juga sudah menikmati berkat secara jasmani. Terima kasih. Ya, dan di sini kami Torang Voice, saya personilnya juga Kia dan Epi. Kita bergabung dalam grup Torang Voice, aktif dalam bidang pelayanan di YouTube. Dan di sini kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang kami harapkan yang bisa memberkati dari Kamelda sendiri, terutama yaitu di hari ulang tahun, hari yang spesial di hari ini, dan juga untuk Oma dan juga untuk Pak Ardi, ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menguatkan, gantungan terus harapan dalam Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus saja, bersama Bapa, bersama Yesus, dan bersama Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita percayai, kita bisa menikmati hidup kita di dalam iman bersama Dia yang menguatkan kita. Amin. Dan satu pujian ini kita bisa menguatkan keluarga Kamelda. Ya. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturutlah kepadanya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk
menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan menjadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan tenang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan tenang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan tenang untuk kemuliaan-Nya. Ya, Torang Voice. ya demikian satu persembahan dari Torang Voice untuk keluarga Kak Imelda, terutama di hari yang spesial ini. Kami berharap Kak Imelda terus tumbuh imannya kuat di dalam Tuhan, senantiasa selalu bergantung pada Tuhan saja, karena hanya di dalam Tuhan saja, dalam Tuhan Yesus saja ada kemenangan, ada kekuatan hidup, ada pengharapan. Ya, amin. Ya,